Perkenalkan, nama saya Indria Fiana Manalu dengan NIM C0N024 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Masuk kita yang pertama itu surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 15, SKP adalah surat yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. SKP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP berdasarkan hasil pemeriksaan jika ditemukan kesalahan dalam SPT. Fungsinya untuk menagih kekurangan pajak atau mengembalikan kelebihan pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Pengertian SKPKB itu adalah surat yang menetapkan jumlah pajak terutang, kredit pajak, kekurangan pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Adapun sanksi administrasinya dikenakan bunga per bulan maksimal 24 bulan atau kenaikan hingga 75%. Ini tergantung jenis pelanggarannya, apakah itu PPN, PPNBM ataupun PPH. Adapun fungsi SKPKB, yang pertama itu mengoreksi jumlah pajak dalam SPT, pengenaan sanksi, dan sebagai alat penagihan pajak. Jangka waktu penerbitan. Jangka waktunya itu maksimal 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Ada pula alasan penerbitan SKPKB. Yang pertama itu pajak terutang tidak atau kurang dibayar. SPT tidak disampaikan meski sudah ditegur, terjadi kesalahan dalam pengkreditan atau penerapan tarif PPN, dan yang terakhir itu tidak menyelenggarakan pembukuan yang memadai, ditetapkan oleh NPWP atau PKP secara jabatan. Masuk kita ke surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT ini adalah surat yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berfungsi sebagai koreksi jumlah pajak, sarana pemberian sanksi, dan alat penagihan pajak. Penerbitan SKPKBT itu diterbitkan jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan pajak terutang setelah pemeriksaan. Ada pula sanksi SKPKBT, dikenakan kenaikan 100% dari kekurangan pajak, kecuali jika wajib pajak mengungkapkan sendiri kesalahannya secara tertulis sebelum pemeriksaan dimulai. Adapun jangka waktu dalam SKPKBT ini dapat diterbitkan dalam waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Surat yang kedua itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB ini adalah surat yang menyatakan bahwa wajib pajak membayar pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang. Diterbitkan setelah pemeriksaan yang pertama itu jika kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang pada PPH, PPN, atau PPNBM. Yang kedua itu untuk PPN, pajak terutang sama dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN. Lalu ada pula fungsi dari SKPLB ini, itu sebagai dasar untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Surat yang ketiga ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Maaf, itu surat terakhir. Surat ini adalah surat yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang sama dengan jumlah yang telah dibayar, atau pajak tidak terutang adalah tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN diterbitkan apabila setelah pemeriksaan
Kredit pajak sama dengan pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran atau kredit pajak. Kemudian masuk kita ke surat tagihan pajak atau STP. STP ini adalah surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sanksi administrasinya itu dikenakan bunga per bulan, maksimal 24 bulan, denda 1% dari dasar pengenaan pajak bagi PKP. Adapun fungsi STP itu sama dengan fungsi SKP tadi, yaitu mengoreksi jumlah pajak dalam SPT, pengenaan sanksi, alat penagihan pajak. Penerbitan STP itu jika pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, ada kesalahan tulis atau hitung yang menyebabkan kekurangan pajak. Yang ketiga, wajib pajak terkena sanksi administrasi. Yang keempat, pengusaha kena pajak atau PKP tidak membuat terlambat atau tidak lengkap dalam membuat faktur pajak. Dan yang terakhir, ada imbalan bunga atau penundaan pajak yang tidak sesuai ketentuan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan itu, kesimpulannya yaitu surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP berperan penting dalam pengawasan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan. SKP terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Sedangkan STP digunakan untuk menagih kekurangan pajak dan memberi sanksi. Keduanya membantu DJP meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara adil dan transparan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.